check. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Bapak Ibu para guru honorer dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya. Seperti biasa, saya akan memberikan info terbaru lagi hari ini. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputar guru honorer pejuang ASN. Oke, terima kasih sudah subscribe. Tanpa berlama-lama, sekarang kita lanjut ke info terbarunya. Ketentuan untuk mengikuti seleksi P3K Guru tahap 2 dan 3, lengkap dengan materi yang diajukan. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu silahkan simak ya sampai habis. Ketentuan ini untuk mengikuti lagi tes di tahap 2 dan 3. Sambil menunggu jadwal resminya keluar, kita harus tahu dulu ketentuan dan materi yang akan keluar nanti. Simak sampai habis. Berikut ini merupakan beberapa ketentuan yang harus diketahui peserta P3K Guru untuk mengikuti seleksi di tahap 2 dan di tahap 3. Apabila kalian merupakan peserta P3K Guru yang tidak lolos seleksi di tahap 1, maka kalian masih dapat mengikuti seleksi di tahap 2 atau tahap 3. Jadwal untuk pemilihan formasi pada seleksi tahap 2, yang sebelumnya pada 1 sampai tanggal 4 November akhirnya diundur. Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Nunuk Suryani menyampaikan informasi tersebut melalui Instagram pribadinya. Namun kata Bu Nunuk, selagi menunggu, alangkah lebih baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu mengenai ketentuan bagi peserta untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan 3. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu, waktu yang terus diundur untuk tes P3K tahap 2 dan 3, lebih baik kita manfaatkan saja untuk belajar dulu, dan pelajari dulu ketentuan untuk tes di tahap 2 dan materinya seperti apa. Di balik ditundanya jadwal tes tahap 2, kita harus ambil hikmahnya dan lebih leluasa lagi untuk menghafal. Selain itu, Anda juga perlu mengetahui materi apa saja yang akan diujikan. Sebagai persiapan, apa saja ketentuan tersebut, dan apa saja materi yang akan diujikan. Ketentuan seleksi tahap 2 dan 3 serta materi yang akan diujikan, dijelaskan melalui FAQ yang dirilis Kemenpan RB. Berikut ketentuannya. Seleksi kompetensi tahap 2. Adapun ketentuan mengikuti seleksi tahap 2 yakni: 1. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. 3. Guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar di Dapodik. 4. Lulusan pendidikan profesi guru PPG. Nah, jadi itu ya teman-teman Bapak Ibu. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 dapat memilih kembali kebutuhan pada seleksi kompetensi 2. Guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik dan lulusan pendidikan profesi guru memilih kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSC-ASN. Bagi pelamar yang menjadi guru di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah kabupaten atau kota tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Bagi pelamar yang menjadi guru di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan pendidikan tersebut di wilayah provinsi tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan atau kualifikasi pendidikan pelamar. Seleksi kompetensi tahap 3. Nah, teman-teman Bapak Ibu, sekarang untuk seleksi kompetensi tahap 3. 1. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 2. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. 3. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. 4. Lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, jadi itu ya ketentuan untuk di tahap 3 nanti. Pelamar bisa memilih kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Selain itu, pelamar juga bisa memilih kebutuhan P3K di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan 2, sesuai sertifikat PEPdidikan atau kualifikasi pendidik pelamar. Sesuai dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 24 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 25 ayat 2 dan 3,
Berikut materi yang akan diujikan. Oke teman-teman, silahkan disimak ini materi yang akan diujikan nanti. Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, wawancara yang dilakukan dengan menggunakan chat UNBK Kemendikbudristek. Nah jadi itu ya teman-teman Bapak Ibu para guru honorer dimanapun kalian berada. Ketentuan untuk tes tahap 2 dan 3. Dan materi yang akan dikeluarkan nanti. Selagi nunggu jadwal tes kedua keluar, kita harus tahu dulu ketentuan dan materi yang akan keluar nanti. Semoga teman-teman ibu bapak semua diberikan kelancaran dan kemudahan untuk menghadapi tes P3K2 dan 3. Dan semoga semuanya bisa mencapai apa yang diinginkan oleh ibu bapak semua. Oke teman-teman Bapak Ibu para guru honorer dimanapun kalian berada, info terbaru hari ini cukup sekian dulu dan sampai jumpa di esok hari di info terbaru berikutnya. Terima kasih sudah selalu menyimak info terbaru para guru honorer pejuang ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.